Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas A22 dengan prodi Agama Islam. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian atau positif negatif yang kompleks dari sistem saraf seorang terhadap rangsangan dari luar atau dalam diri sendiri. Adapun pendapat para tokoh yang pertama diungkap oleh Price pada tahun 1999, yang dimana seorang EQ Organisation, konsultan dan pengajar senior di Potchefstroom, University Afrika Selatan, secara tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan identitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Menurut Hattershall pada tahun 1985 merumuskan pengertian emosi sebagai suatu psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Misalnya seorang remaja yang sedang marah memperlihatkan muka merah, wajah seram, dan postur tubuh menegang, bertingkah laku atau menendang bahkan menyerang. Yang ketiga ada kelengginan dan kelengginan. Pada tahun 1981 berpendapat bahwa emosi seringkali berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling, misalnya pengalaman efektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, sedih, dan jijik. Sedangkan menurut William James atau dokternya Yung Hodija mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menempatkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Nah, selanjutnya adalah macam-macam emosi. Emosi yang pertama itu emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan juga lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran, perasaan sosial yaitu perasaan terkait dengan hubungan dengan orang lain baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, perasaan susila yaitu perasaan berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral, perasaan keindahan yaitu perasaan yang berhubungan dengan keindahan akan sesuatu baik yang bersifat keberadaan maupun kerohanian, perasaan ketuhanan sebagai fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan atau homo divinus dan makhluk beragama atau homo religius. Materi selanjutnya adalah teori mengenai emosi. Teori James Lange, emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Salah satu dari teori yang paling awal dalam emosi dengan ringkas dinyatakan oleh psikologi Amerika William James. Kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut mereka gemetar. Teori ini dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan psikologi Eropa yaitu Karl Lange yang membelokkan gagasan umum tentang emosi dari dalam luar negeri. Teori ini berfungsi harus ada suatu perbedaan antara perubahan internal dan eksternal tubuh untuk setiap emosi dan individu harus dapat menerima mereka. Di samping ada bukti perbedaan pola respon tubuh dalam emosi tertentu, khususnya dalam emosi yang lebih halus dan kurang intens. Persepsi kita terhadap perubahan internal tidak terlalu teliti. Teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang bahwa emosi merupakan interpretasi kognitif dan rangsangan emosional baik dari luar atau dalam tubuh. Teori ini dikembangkan oleh Mark Arnold pada tahun 1960, Albert Ellis pada tahun 1962 dan Sentry Chanter dan Jerome Singer pada tahun 1962.